Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama saya di Galeri Mustika Dua Alam. Malam ini saya akan mereview lagi benda-benda hasil tarikan alam. Ini kebetulan kemarin dapat cukup lumayan banyak. Ada merah delima kuning kayak gini kecil ini. Kemudian ada merah delima yang kayak gini, ada yang tetes embun, ada yang bulat kayak gini. Terus kemudian ada lagi, nggak tahu ini mustika apa ini. Seperti bulat, seperti mustika junjung derajat kayak gini. Cuma ini jenisnya, batunya apa saya nggak tahu. Terus kemudian ada dapat kayak gini, mungkin ini kayak akik Sulaiman madu. Terus ada yang kayak gini. Saya sendiri itu kalau akik-akik kayak gini itu nggak seberapa paham. Cuma hanya tahu dari segi mustikanya kayak gitu, tahu saya. Tadi saya sudah mereview tiga, kemudian sekarang ini saya akan mereview yang keempat ini. Nah, ini kebetulan cuma satu, judulnya belum dapat ini. Ini sebenarnya ada judulnya ini, yaitu nggak sendirian. Sebelum saya mereview merah delima yang keempat ini, saya ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih kepada para subscriber saya, kemudian kepada para penonton Galeri Mustika Dua Alam. Semoga panjenengan sekeluarga diberikan kesehatan dan diberikan kelimpahan rezeki yang banyak, yang luar biasa, diberikan istiqomah ibadah, hidupnya berkah di dunia dan di akhirat. Dan apabila ada keluarganya yang sedang sakit, yang masih dirawat, semoga cepat sembuh. Bagi yang punya banyak masalah, supaya disegerakan menemukan solusinya. Oke, saya akan melanjutkan mereview merah delima yang keempat, yaitu jenisnya merah delima tetes embun. Mustika merah delima tetes embun kayak gini, itu memang sangat bagus ini. Kecil, ini bagus. Cuma sayangnya ini satu. Sebenarnya ini ada judulnya. Cuma belum dapat. Hanya dapat satu. Insya Allah nanti kalau dapat ya saya review lagi. Sekalian sama ini. Nah, merah delima itu memang rata-rata itu kalau dites anti silet, itu kebanyakan bisa. Terutama untuk sikap untuk perlindungan dari santet, dari gangguan orang-orang jahat, itu bisa digunakan untuk sarana perlindungan. Untuk menjaga rumah, jaga warung, atau menjaga diri, itu bisa. Jadi merah delima itu termasuk salah satu mustika yang kekuatannya itu di atas kul buntek, di atas batar besi, di atas gale kelor, kayak gitu. Makanya banyak orang mencari mustika merah delima. Nah, kalau mustika merah delima yang seperti ini, yang tetes embun ini, memang dia bisa digunakan untuk anti silet kayak itu bisa. Cuma dia lebih cenderung ke arah digunakan untuk sarana dagang. Kemudian untuk pengobatan. Untuk pengobatannya itu mungkin adalah bisa 40% bisa. Tapi kalau untuk dagang ini bisa mencapai 60%. Kayak gitu. Kemudian bisa digunakan untuk meraih sebuah jabatan. Itu bisa, itu kisaran 60%. Kemudian digunakan untuk untuk penawar racun. Kalau penawar racun ini kurang kuat. Cuma pengobatan itu bisa. Kalau untuk penawar racun kurang kuat. Mungkin untuk racun-racun yang kelasnya ringan, seperti racun ikan,
patilnya ikan, kemudian kalau jengking, kelabang itu mungkin insya Allah bisa kayak gitu. Nah, jadi untuk mustika merah delima kayak gini, itu di samping dia itu punya kelebihan anti silet, dia juga punya kelebihan yaitu untuk dagang. Nah, lebih dominan ke arah dagang. Nah, bukan perang, Pak ya? Bukan perang. Jadi misalkan gini, orang yang memegang ini, Iya. lalu dipegang oleh seperti polisi, satpam, atau tentara kayak gitu, itu kurang cocok. Lebih cocoknya kepada para pedagang. Atau pejabat lah. Iya. Misalkan kepala desa, kemudian bupati, DPR, atau seorang ahli pengobatan, Itu kayak paranormal, itu bisa kayak gitu. Maksudnya dia punya punya kecenderungan, punya kelebihan ke sana itu lebih besar daripada dia diajak untuk urusan pertarungan, untuk urusan keras-keras kayak gitu, kayak perkelahian, itu kurang khodamnya itu kurang ada minat ke sana kayak gitu. Walaupun sebenarnya bisa, Pak. Bisa, mampu. Oke-oke saja. Cuma gimana ya? Namanya khodam itu kan kayak orang lah. Iya. Orang itu kan ada minatnya, Pak ya. Iya. Walaupun dia seorang tentara, tapi kalau jiwanya itu memang sudah ahli di dunia dagang. Iya. Mungkin dia kalau diajak urusan perang ya nggak seberapa tertarik. Iya. Tapi misalkan diajak ngobrol soal bisnis, soal dagang, soal usaha, dia sangat semangatnya itu ada sangat tinggi. Nah, kayak gitu. Jadi kecenderungan sebuah khodam benda mustika itu hampir sama dengan seperti karakter orang. Nah, masalah pantangan di sini nggak ada pantangan. Siapapun bisa membawa benda ini, baik laki-laki, perempuan, itu bebas, nggak ada pantangannya. Orang yang lagi head nggak masalah, atau dibawa masuk ke dalam WC nggak masalah. Jadi itu bebas, nggak ada pantangan. Pokoknya benda apapun, selama benda itu tidak ada lafadznya Asmaul Husna, atau tidak ada ayat-ayat Qur'annya, insya Allah itu nggak ada pantangannya, aman. Kecuali memang benda tersebut ada tulisannya Asmaul Husna, atau ayat-ayat Quran, maka tidak boleh. Nah, benda mustika kayak gini, apakah masih berfungsi jika dipegang selain non-muslim? Misalkan orang Hindu, Kristen, Buddha, masih bisa sama, selama benda ini dirawat. Nah, kayak gitu. Semuanya apapun benda, itu dipegang orang agama selain non-muslim itu bisa, tetap berfungsi. Yang penting dirawat. Dirawat ya selayaknya merawat mustika kayak apa? Kayak gitu. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Lantas cara merawatnya apa? Nah gitu. Kalau ini sangat mudah, kamu olesi minyak za'faron, za'faron merah itu. Mungkin yang agak bagus sedikit lah, yang sekitar 1 gram 40.000. Gak usah mahal-mahal, yang 100.000 atau kemahalan itu. Dan jangan yang terlalu murah, itu terlalu menghina itu namanya. Ya kita itu harus bisa menyesuaikan. Artinya misalkan, ini seorang kuli makan yang cocok gimana? Camat makanannya yang cocok gimana? Bupati cocok gimana? Ya kayak gitulah. Artinya kita itu harus bisa menyesuaikan diri. Seberapa menit? 10. Ya, oke, mungkin
ada yang perlu ditanyakan lagi? Oh, cukup, Pak. Berarti cuma diolesi minyak Iya, saja, Pak. cukup diolesi saja, kayak gitu. Nah, kalau gitu saya cukupi sampai di sini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.